dan itu mungkin teman-teman bisa menunggu di proses persidangan nanti maupun proses penegakan hukum, karena ini berkaitan dengan psikologi dari saksi juga. Dan secara garis besar juga perlu kami tegaskan terkait dengan adanya dokumen yang tidak benar dalam proses pernikahan ini, prinsipal kami bersifat sangat pasif di sini. Sangat pasif artinya mengikuti prosedur apa yang sudah disodorkan oleh pelapor. Dan selanjutnya yang kami garis besar terkait dengan pemberitaan yang beredar tentangnya adanya kerugian 20 juta yang berkaitan dengan mas kawin, dan itu tidak benar. Yang benar adalah mas kawinnya 500.000 beserta air zam-zam 1 gelas itu. Masya Allah. Mungkin secara garis besar itu yang perlu kami pertegas terkait dengan pemberitaan yang bahasa kami itu kurang berimbang kemarin, yang menentukan bahwa Mita sebagai pelaku tunggal dalam kejadian ini. Tentu melalui klarifikasi ini kami menegaskan Mita tidak sebagai pelaku tunggal dalam kejadian ini, khususnya dalam pemalsuan atau adanya dokumen yang tidak benar isinya. Informasi mungkin sebelum pernikahan kurang lebih tiga kali. Informasinya kan tadi sudah disampaikan di rumah pelapor. Dan itu yang selanjutnya akan dilakukan oleh tentu kami akan mengikuti prosedur hukum yang ada, dan perlu kami pertegaskan bahwa posisi dari Supriyadi alias Mita saat ini tidak selaku sebagai saksi ataupun tersangka ataupun terdakwa. Posisinya saat ini sebagai teramankan, karena kita ketahui bersama adanya dorongan dari masyarakat yang cukup tinggi terhadap kasus ini. Oleh karena adanya ketakutan terjadi tindakan kriminal atau tindakan berupa fisik terhadap Mita, jadi Mita atau Supriyadi alias Mita ini diamankan di Polres Lombok Barat. Ingat, posisinya tidak pada posisi sebagai tersangka maupun terdakwa ataupun saksi saat ini. Atau pelaku tunggal pemalsuan juga ya? Tidak juga. Itu dengan alat bukti yang sangat cukup. Apakah ada akan melapor balik? Dalam konteks ini kami sedang mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup, dan bisa saya ini akan menjadi senjata bagi Mita, senjata dalam konteks mengungkap kebenaran tentang tindak pidana atau dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini. Barang bukti yang sudah disiapkan oleh pasal sudah ada sebenarnya, cuman kami tidak bisa memaparkan karena itu salah satunya berisi tentang video, dan itu saya pikir cukup vulgar videonya, dan kami tidak menyarankan video ini untuk beredar di masyarakat. Tentu teman-teman bisa mengikuti atau mendapatkan dokumentasi ini melalui prosedur hukum yang berlaku. Mungkin itu saya. Terima kasih atas waktu teman-teman media yang telah menyempatkan waktunya dan mendorong untuk menegakkan asas praduga tidak bersalah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Untuk informasi lebih lanjut, kami sangat terbuka. Kantor ini menjadi base camp teman-teman sekedar ngopi bareng atau bertukar informasi. Kami 24 jam di sini dan siap menampung aspirasi dan ide-ide dan pertanyaan dari teman-teman semua. Pak Ilham dari Ketua Tim, yang saya Abdul Qasim. Nama panjangnya Pak? Ilham saja. Ilham, tidak ada embel-embel. Sebagai ketua tim, kebetulan kami sepakat. Ini adalah saya Ilham sebagai ketua tim dalam menangani kasus klien kami, Supriyadi alias Mita. Di samping saya adalah Abdul Qasim. Di samping saya adalah kita biasa panggil Rizka. Nama panjang Rizka? Rizkawati. Ya, masih single. Itu Cocok sih dari situ. Imam Kodami. Imam Sukron Kodami. Ilmunya Gus Dur. Yang botak itu Iksan. Terus yang luar besar badannya itu karena yang berdiri cewek ini adalah itu bagian.
kesaksian